Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Anda, Ibu Endang Rosdiana, selaku dosen mata kuliah Elektronika Digital. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas besar Elektronika Digital. Anggota kelompok kami yaitu terdiri dari saya sendiri sebagai ketua kelompok, Kholisadia Ulhaq dengan NIM 1104190007. Lalu dilanjutkan dengan rekan saya, Anissa Zahwatul. Saya Anissa Zahwatul Umi dengan NIM 1104194015. Selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya. Saya Nadla Wipaldi dengan NIM 1104194047. Selanjutnya, rekan saya Menadi Ulhaq akan menjelaskan tujuan dari tugas besar Elektronika Digital ini. Tujuan pembuatan tugas besar Elektronika Digital yaitu mempresentasikan pembuatan rangkaian counter digital menggunakan komponen flip-flop untuk mengukur frekuensi sinyal sinus, segitiga, dan kotak, serta menjelaskan cara kerja dari tiap-tiap item sistem komputer. Adapun simulasi rangkaian yang akan kami buat sebagai berikut. Adapun yang sekarang akan kami buat pertamanya yaitu multivibrator astabil. Untuk multivibrator astabil, kita harus menyiapkan 2 buah resistor dan 2 buah kapasitor dan juga menggunakan timer. Di sini kita menggunakan 2 resistor yang senilai 1 kilo ohm. Lalu kita juga menggunakan 2 kapasitor yang menilai 1 mikrofarad. Ini akan kita sambungkan. Kita juga akan menggunakan timer. Selanjutnya, saya di sini akan membuat counter asinkronnya dengan menggunakan flip-flop JK. Selain menggunakan flip-flop JK, kita juga menggunakan gerbang NAND. Lalu kita rangkai. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan merangkai rangkaian tugas besar kami. Di sini kita memerlukan 3 buah decoder, 3 buah display berupa 7 segmen, lalu juga memerlukan 3 buah 4 bit binary counter, dan juga 3 buah gerbang AND. Lalu kita nanti akan menghubungkan displaynya ini ke osiloskop dan juga function generator.
Berikut sistem alat yang digunakan oleh rangkaian kami yaitu pertama ada counter asinkronus dan flip-flop JK, lalu yang kedua ada multivibrator astabil dan rangkaian pengatur waktu pencacahan atau timer, yang ketiga ada display berupa 7 segmen. Untuk counter asinkronus dan flip-flop JK akan dijelaskan oleh rekan saya Nadila Yupaldi. Selanjutnya untuk counter asinkronus dan JK flip-flop, di mana counter merupakan rangkaian yang komponen utamanya terdiri dari sejumlah flip-flop yang dirangkai sedemikian rupa sehingga mampu untuk mencacah atau menghitung pulsa masukannya. Counter di sini digunakan untuk pembagi frekuensi yang dimana nanti akan mampu mengukur sinyal dengan frekuensi 50 Hz, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, dan 800 sampai 900 Hz. Counter selain digunakan sebagai pembagi frekuensi, juga digunakan sebagai perhitungan kecepatan. Pengembangannya digunakan luas dalam aplikasi perhitungan pada instrumen ilmiah, kontrol industri, komputer, perlengkapan komunikasi, dan sebagainya. Counter sendiri terbagi menjadi dua, yaitu counter asinkron dan counter sinkron. Namun pada rangkaian ini menggunakan counter asinkron, yang dimana flip-flop dapat digunakan di dalam counter biner hingga keadaan-keadaan output menyatakan suatu bilangan biner yang sama dengan jumlah pulsa-pulsa clock yang datang. Pada rangkaian ini menggunakan flip-flop JK, di mana flip-flop JK dibangun dari dua buah flip-flop SR yang dihubungkan menjadi satu, yaitu keluaran flip-flop SR pertama menjadi masukan flip-flop SR kedua, dan keluaran flip-flop SR kedua menjadi masukan flip-flop SR pertama. Flip-flop SR pertama sendiri disebut master, dan flip-flop SR kedua disebut slave. Mengapa pada rangkaian counter asinkron ini menggunakan flip-flop JK? Supaya agar kita menghindari adanya kondisi terlarang, atau yang berarti jika diberi inputan berapapun, asalkan di sana terdapat clock, maka akan terjadi perubahan pada keluarannya atau outputnya. Untuk multivibrator astabil akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Kolisa Diawulhaq. Kolisa Diawulhaq, dipersilakan. Multivibrator astabil rangkaian pencacah waktu atau timer. Di sini ada dua kapasitor dan dua resistor. Fungsi dari kapasitor di sini untuk menyimpan muatan listrik yang dihasilkan, dan fungsi resistor di sini untuk menghambat atau mengatur arus listriknya. Multivibrator ini merupakan gabungan antara timer dan juga kapasitor. Yang kita gunakan pada rangkaian ini yaitu multivibrator astabil. Multivibrator astabil merupakan multivibrator yang bersifat free running, artinya tidak memiliki state stabil, atau dengan kata lain, dua state pada multivibrator ini bersifat quasi-stable, sehingga akan selalu mengalami perubahan state secara berulang dan menghasilkan gelombang kotak tanpa diperlukan trigger apapun. Multivibrator astabil IC555 merupakan rangkaian pembangkit gelombang yang sering dijumpai pada perangkat digital maupun perangkat analog. Pada perangkat digital, rangkaian multivibrator astabil IC55 ini berfungsi sebagai pembangkit pulsa clock. Di sini juga ada timer. Timer atau counter pada dasarnya adalah sebuah pencacah. Pencacah itu bisa dipakai sebagai waktu atau pencacah sebagai counter. Jika sumber clock mempunyai frekuensi yang tetap dan telah diketahui, maka disebut waktu timer karena ini bekerja seperti penanda waktu. Nah, ketika sumber clock mempunyai frekuensi yang berubah-ubah, maka disebut sebagai pencacah counter karena bekerja seperti menghitung jumlah clock yang masuk. Penghitungan clock di sini oleh counter dilakukan ketika switch dalam keadaan on. Jadi isi awal counter bisa diisi nilai awal, sehingga counter akan mencacah dari nilai awal tertentu. Nah, isi cacahan setiap saat juga dapat dilihat untuk membaca nilai cacahan saat itu. Setelah hasil cacahan mencapai maksimum,
isi cacahan akan kembali lagi ke 0. Keadaan ini biasa disebut dengan cacahan melimpah atau overload. Selanjutnya, presentasi 7 segment akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Anissa Zawatul Umi. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, Kholisa Diaul Haq. Pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang display dari rangkaian tugas besar elektronika digital kelompok kami. Display yang kami gunakan yaitu berupa 7 segment. Dapat dilihat sendiri pada rangkaiannya kami menggunakan 7 segment 3 digit dan juga ada decodernya, serta juga ada 4 bit binary counternya dan juga ada gerbang N. Nah, 7 segment itu merupakan salah satu bentuk display yang terdiri dari susunan light emitting diode atau LED sejumlah 7 buah yang dapat menampilkan bentuk angka dari 0 sampai 9 dengan memberikan tegangan pada kaki-kaki tertentu. Nah, untuk membentuk sebuah susunan angka tertentu, dibutuhkan kombinasi segmen tertentu yang harus menyala agar sebuah angka dapat ditampilkan. Karena susunan angka yang harus menyala itu acak, akibatnya sistem yang dibutuhkan sebagai pemproses agar informasi data dapat ditampilkan pada sebuah 7 segment pun sangat rumit. Untuk itu, kita memerlukan IC khusus sebagai driver dan interface dengan peralatan lain agar dibutuhkan jumlah komponen yang minimal, yakni yang kita gunakan yaitu BCD to 7 segment decoder. Nah, BCD to 7 segment decoder memiliki cara kerja yang sama seperti decoder yang telah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya. Namun, decoder ini memiliki beberapa perbedaan, yakni inputnya berupa BCD akan dirubah dalam bentuk sinyal yang membentuk angka pada 7 segment bersesuaian dengan nilai desimal dari BCD pada input. Jadi, sinyal yang sudah dikirimkan dari JK flip-flop tadi akan dikirimkan ke 4 binary counternya itu, 4 bit binary counternya. Nah, lalu kemudian sinyal itu akan diubah dari biner oleh decoder ke BCD. Maka selanjutnya angka tersebut akan ditampilkan pada display 7 segmentnya. Sekian yang dapat kami sampaikan berupa bagian-bagian dari rangkaian tugas kami. Selanjutnya, saya akan mengukur sinyal dengan frekuensi 50 Hz sampai 900 Hz. Dengan gelombangnya itu menggunakan sinusoidal. Lalu kita dapat kita lihat dia bergantian gitu ya. Discards. Tadi kan yang 50 Hz dari sini ke sini, satu kotak. Sedangkan yang 100 Hz itu setengahnya. Jadi dapat kita simpulkan, semakin besar frekuensi yang diberikan, maka jarak antara dari sini ke sini, dari titik satu ke sini, maka akan semakin rapat. Dapat terlihat jelas dibandingkan besar frekuensi yang diberikan 50 Hz tadi sampai sekarang yang 900 Hz, kerapatannya semakin kecil, makin susah terlihatnya. Jadi semakin besar frekuensinya untuk
gelombang segitiga akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Polisa Dewa Haq. Selanjutnya saya akan mensimulasikan sinyal segitiga. Di sini kita gunakan function generator untuk memasukkan frekuensinya dan juga untuk melihat keluaran sinyal segitiganya. Lalu kita menyiapkan juga osiloskop untuk melihat sinyal keluarannya. Pertama, kita masukkan frekuensi 50 Hz. Lalu kita running. Dapat dilihat di sini pada frekuensi 50 Hz, sinyal yang dikeluarkan, sinyal segitiganya bergerak dengan cepat. Juga di 7 segmen, hasil nilai yang keluar sangat cepat. Lalu kita stop. Sekarang kita ganti ke frekuensi 100 Hz. Dapat dilihat di sini pada frekuensi 100 Hz, kecepatan segitiga, sinyal keluaran segitiga sedikit melambat. Dan juga kerapatan pada setiap sinyal segitiga ini semakin rapat. Kita stop. Kita lakukan percobaan ini sampai 900 Hz. Dari sini dapat kita lihat semakin besar frekuensinya, maka kerapatan dari sinyal ini tuh semakin rapat dan juga di 7 segmen ini akan bergerak semakin cepat. Untuk sinyal segitiga sekian. Sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya yang bahas sinyal kotak dengan rekan saya, yaitu Anissa Zawatul Umi. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan simulasi terhadap keluaran sinyal dari frekuensinya terhadap gelombang kotak. Keluarannya berupa kotak. Pertama kita masukkan frekuensi 50 Hz. Kita running. Nah, di sini dapat dilihat kan bentuk sinyal kotaknya. Dari percobaan gelombang sinus, gelombang segitiga, dan juga gelombang kotak, dapat kita ambil kesimpulan. Kerapatan pada timing diagram bergantung pada besarnya frekuensi yang diberikan. Semakin besar frekuensi yang diberikan, maka kerapatan pada timing semakin besar, begitupun sebaliknya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.